Why? Mo-chan, why kok nih? Kita harus lihat sedikit kalau misalkan dari komposisi memang aku setuju banget sih apa yang dibilang Oji. Cuman kalau dilihat-lihat dari komposisi sedikit ya, Momo-chan dan juga Oji, ini RSG mau team fight banget dengan adanya Lilia, Atlas, agak sedikit potensi split push dengan adanya Ling, bahkan dia nambahin elemen baru dengan adanya Bruno. Yes. Benar banget gimana Mo-chan? Aku merasa juga sebenarnya semua balik lagi ke rotasi dan keagresifan dari tim Araki Hoshi, apalagi dari draftnya juga nggak berbeda agresif dari RSGPH. Oke, kalau gitu kita bakal memasuki match yang pertama. Ini dia Indonesia akan bertanding memperebutkan satu slot ke Grand Final melawan RSGPH yang bisa kita bilang kedua tim yang belum pernah terkalahkan di MSC kali ini bertanding untuk memperebutkan satu slot ke Grand Final. Demon Kite dengan Lingnya dan juga Albert dengan Benedettanya. Sebenarnya ini menurut aku pribadi adalah dua tipikal hero yang sangat kuat di early to the late. Tapi satu hal, Ling itu lebih kuat di atas textbook dari seorang Benedetta. Tapi Benedetta punya imun yang bagus. Tapi lihat mancing mania mantap. Mancing mania pertama dari Light ditarik, ini memberikan informasi, memberikan gertakan atas seorang Light. Ini Pipin VN. Yang tidak perlu diragukan lagi ya untuk hooknya. Dan kali ini mencoba untuk membuka Vision terlebih dahulu. Sudah mulai dicicil begitu saja, terkena stun dari seorang Vina dan akan jatuh first blood ke tangan seorang Aqua Ranger Mas. Yes, tidak ada flicker lagi, it's okay. Tapi lihat di sisi di arah top lane Bruno. Dia ingin memantapkan diri untuk sustain di arah satu buah laning goldnya. Dia ingin mempressure dari awal, tapi Albert berada di area jungle. R7 mencoba untuk melakukan satu buah kapristasi. Dia Neverna dapatkan. Alexom pada blow. Satu buah days berhasil menumbangkan Light. Ditukarkan satu untuk satu kali ini Albert. Masih mau lebih, rotasi yang dilakukan mencoba untuk membantu menuju ke arah seorang Aqua karena Aqua belum memiliki satu Black Juice. Bakal coba ditumbangin satu poin taman dan bahkan Albert is never enough. Demon Kite masih coba untuk menuju ke arah seorang Finn, tapi Albert di sana mencoba menghindari Demon Kite. Pertukaran terhadap seorang Pipin kali ini terperangkap dengan Mystic Field. Demon Kite kayaknya bakal agak sedikit berat untuk melakukan contest karena Albert sudah standby dengan satu baru Retribution yang memotion. Betul sekali, sementara bakal coba di backup oleh R7 dan bahkan kali ini Albert dengan Retribution yang selalu on point dan bahkan Demon Kite-nya down kali ini. Dikejar dengan Elective Blow dan juga satu buah Phantom Slash yang langsung mengakhiri hidup Demon Kite. Sayang sekali tapi R7 harus tumbangi di arah bottom lane. Aku mencoba untuk menjemput seorang Nuts. Coba untuk melakukan satu buah flanking dan bahkan skala blessing to what telah dikeluarkan di game begitu saja. Arno gak berhasil tapi lagi follow up oleh seorang Deden from Bogor. Downing Light mengagetkan satu buah posisi di arah atas Gode. Oke, kalau misalkan buat kalian teman-teman yang lagi nonton pengen mungkin ya Momo dan juga Oji baru bangun, baru buka stream langsung aja promo GrabFood-nya. Oke, kalau dari 2 menit pertama, Turtle memang dimenangkan RRQ. Tetapi lihat, ternyata mulai ditarik dari begitu saja dan Finn-nya sepertinya harus tumbang untuk yang ketiga kalinya Ranger Mas. It's okay, no problem. Tapi ini yang berbahaya adalah satu, bukan Finn yang tumbang, tapi didapatkan sama Demon Kite. Menurut aku di arah situ, lebih ke arah Demon Kite yang numbangin itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena itu akan membuat Demon Kite bakal lebih sustain, bakal lebih cepat untuk mendapatkan pundi-pundi gold. Dan kali ini dari karena kalau kalian sadar di MPL ada beberapa kali momen Finn seperti itu. Di early dia ditumbangin banyak, tapi memang itu bukan hanya tanpa alasan. Distraction yang dilakukan tapi lihat terperangkap lagi Finn, gak bisa kemana-mana karena lihat ada Aqua. Albert seorang diri tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia bakal coba untuk mengincar satu buah Black Juice ya, bakal coba dapat dan ternyata Black Juice mundur ke arah belakang itu yang diinginkan oleh seorang Albert. Alex coba ada probe, akhirnya dikeluarkan. Dia selalu sakit tapi ternyata knife untuk mundur. Wise decision making yang dilakukan Albert. Tapi Light is coming, fatalnya dikeluarkan. Tidak ada never dapatkan. Tapi Deden plus Albert ditumbangkan. Pertukaran yang tidak adil. Harus kehilangan 2 pemain dari Araki Hoshi dan reset lagi kali ini untuk Albert dan kawan-kawan. Sementara memang kejadiannya agak sedikit sulit ya ketika tadi informasi sebenarnya Albert udah terima ketika Light belum punya lagi tuh yang namanya Fataling. Mencoba untuk mengejar, tapi ketika dia tahu udah ada info Demon Kite datang dari area mid, mau gak mau dia harus mundur nge-backup play-nya. Dari posisi ring tadi udah sedikit kalah, cuman untuk Turtle setupnya lihat ini akan lebih ke arah RRQ tetapi di Demon Kite
Oke, tapi sebelum itu lihat retribution is on point from Albert. Dan ini membuat semua netral lagi. Mudah buat kalian semua. Jangan lupa untuk login ke dalam game. Mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 13 ya kan. Dan selesaikan quest untuk mengklaim Transformer Pass. Dan gunakan Transformer Pass untuk melakukan draw dan memperoleh hadiah menarik. So, emblemnya silakan kau nih. Yes, kalau dilihat emblemnya perbandingan antara mid lanernya dulu, Clea dengan Lilia. Cuman perbedaan dari nyari movement speed dan juga magic power juga. Cuman itu ya, dari magic shop dan juga emblem pertamanya. Cuman Skylar dengan support emblem moving speed sama hybrid damage. Exactly, hybrid damage-nya. Ini yang perlu diperhatikan. Memang di awal-awal ini Skylar masih fokus farming aja, belum ada impact yang luar bagaimana banget. Mungkin masuk mid game setelah 2 item tentunya Golden Staff dan DAS baru bisa masuk ke mid nyari-nyari fight. Yang satu hybrid ini regen. Ya kan, dia di sisi sebelah kan. Demon Knight sama Albert ini sama. Mereka ingin benar-benar ngincar ke arah satu buah farmingan yang cepat. Mereka dari mulai attack speed sama dia ngambilin tadi ke arah damage to hero. Damage to jungle. Ya itu mereka ngamain itu, dia nggak ngamain cooldown reduction. Dia nggak mau nunggu, nggak mau buru-buru retrik, tapi dia pengen ini memantapkan dia farming patternnya. Tapi jangan top lane sana, Skylar langsung sampai situ aja, follow begitu saja dan berhasil mendapatkan damage untuk yang luar biasa. Light, where are you going on for the flicker? Double kill from Dead and from Bogor. Aqua lihat di follow up begitu saja dengan cukup cepat oleh seorang Demon Knight. R7 untungnya masih ada satu buah flicker bahkan. Demon Knight mundur ke arah bottom lane. Fokus ke arah base turret yang dimiliki dari tim Araki House. Aras GPS kali ini juga akan ditukarkan dengan turret di arah top lane Motion. Ini yang benar-benar memang luar biasa ya. Aku bisa bilang permainan di tim Filipina mereka benar-benar fokus sama objektif. Sama dengan Araki House juga. Dan ini yang membuat mungkin pertarungan ini lumayan sengit ya dari kedua tim. Sementara untuk Turtle-nya yang ketiga kali bakal coba tapi ternyata udah ada tim fight yang bakal dibuka. Light-nya berada di depan dan dia nggak punya banyak resource lagi dan bahkan harus tumbang kali ini. Sementara Demon Knight bakal coba dikejar begitu saja. Finn belum bisa untuk menarik, namun hanya puas dengan satu pemain yang bisa ditumbangkan, yaitu Light, karena mereka tahu ini udah nggak ada Fatalin juga dari Light-nya. Tapi yang mereka dapatkan kali ini adalah Turtle Gold. Betul. Oke, kalau ngeliat dari goldnya nih, 3 top 3 masih. Baru mau ngomong top 3-nya RRQ-nya 2. Cuman Eman mulai slowly catching up juga sebenarnya. Albert Demon Knight masih tinggi. Mungkin alasannya kenapa? Karena dia sudah makanin Franco beberapa kali di early game. Ya situ dengan 4 poin kalian dapatkan dan bahkan Demon Knight dapetin turret tambahan. Untuk kali ini lihat dia masih coba untuk melakukan pattern farming terhadap jungle dan di sini posisi dari seorang Albert akan memiliki satu buah posisi yang penting untuk melakukan clear win. Dia tidak boleh terpick off sama sekali dan untungnya masih ada Knife untuk menghindari satu buah fatal. Dibuka kan. Downing Light membuka semua mata dari tim RSGPH. Kali ini mereka berkumpul menjadi satu di sisi sebelah kanan. Aku bisa lihat ini RSGPH mungkin aku nggak nge-cash ini dari awal. Tapi ini adalah salah satu match dia yang tidak terlalu agresif loh. Tapi ternyata mulai lagi Fatal Imperfect match to connect. Dan bahkan terkena sedikit immobilize dari seorang Light-nya. Tapi Skylar mulai masuk kali ini dan bahkan di follow up dengan Albert juga mulai masuk dengan final blow. Connect dari seorang Aqua tumbang dan bahkan Finn pun harus hilang. Tapi ternyata R7 Demon Knight yang mulai datang dan memfollow up, membantu para teman-teman dari RSGPH harus membuat Arkeosi kehilangan 2 pemain. Mendapatkan Aqua dan kehilangan Finn dan juga R7 is totally not worth it kalau menurut dari aku pribadi ya. Dan bahkan kita bakal lihat di mana Light hanya untuk mengganggu pergerakan dan Albert tidak boleh bisa ditumbangkan kembali karena ini udah mulai memasuki menit fase yang menuju ke arah menit 10. Sebentar lagi bakal menuju ke arah Ward. Dan ingat, butuh high ground defensive, butuh orang yang bisa clear dengan cepat. Selain Klee, ini ada di tangan Albert. Setuju. Dan mungkin Skylar kalau misalkan ngomongin ke arah clearing lane-nya ya. Cuman untuk sekarang masuk ke arah mid game, bahkan Lord sudah berdiri. Ini kedua tim yang penting manipulasi wave dulu. Manage wave, clear wave, jangan lupa. Terutama untuk offlane ya. Dan kalau mau nyari team fight itu harus dilihat dari skillnya dulu nih. Kemungkinan Aqua sebagai Lilia ini nggak ada Purify, dia akan lebih bermain lebih pasif. Begitu juga dengan Light, flickernya masih cooldown. Dan kalau di sebelah sisi lain lagi nunggu Finn dengan flickernya untuk up. Kalau ngomongin item, lihat Benedetta-nya build ke arah tank. Yes, build Garrus helmet, Guardian helmet, OTW langsung ke arah Blade Armor. Yes, of course, Blade Armor. Sedangkan di sisi dari tim Demon Knight, di mana dia menuju ke arah full damage. Tapi ini adalah momentum untuk Skylar nanti akan bersinar. Skylar mundur ke arah belakang.
Ada finish sana belum Blodion. Mystic Field yang on point membuat seorang Lancer perangkat. Tapi lihat di depan sana Albert seorang diri dari bermenani. Mundur ke arah belakang. Tapi gebokan dari seorang Eman. N7 lihat, N7 berada di arah rumput dengan stack yang full. Dia bisa untuk menumbangkan Nuts. Tapi di sisi kali ini, mereka bakal lebih objektif gaming. Dengan kehilangan satu buah light. Dan butuh 4 detik mereka akan coba memaksa menuju ke arah T4. Tapi lihat, ada dong! Pancing mania! Mantap! Downing light dikeluarkan begitu saja. Eman Sakarat telah maut. Kali ini harus mundur ke arah belakang. Satu buah turret bakal coba dipaksa dapatkan oleh R7. Sedangkan Albert di sisi bottom lane bakal coba untuk menuju ke arah Bapak World terhormat. Pertukaran yang sangat menguntungkan tim RRQ Hoshi. Iya, dan bahkan kali ini Demon Kite udah mulai bersiap. Finn bakal coba ngecek. Oh, tapi ternyata sudah mulai terlihat di area map juga. Oke, sementara Light mencoba untuk datang kali ini langsung. Oh, fatalnya kena connect ke area 2. Tapi Albert berhasil untuk mendapatkan satu buah lord tentunya. Dipaksa tiba-tiba. Masih mau lebih Skylar mulai masuk. Dan bahkan lihat dari Emannya juga tumbang. Mau tidak mau 3 personel dari RSGPH mereka nggak bisa memaksakan lagi. Dan bahkan dengan Lord yang jatuh ke tangan RRQ Hoshi, ini benar-benar menjadi keuntungan yang cukup besar untuk RRQ Hoshi Ranger Mas. Yes, dan lihat Skylar still survive. Dan kita bakal lihat replaynya Goni. Yes, ini kalau ngeliat dari replaynya, lihat setepan yang dilakukan oleh RRQ begitu manis, begitu kompak. Mereka expect itu fatal link dan lihat Aqua nggak siap. Sayangnya Aqua nggak siap untuk follow up, langsung lightnya dipunish dan bahkan RRQ mereka berada di posisi yang bagus banget untuk melakukan engage lebih dan mendapatkan lagi satu member lagi. Ini lihat Iron Hulk dari Finn yang sangat menentukan untuk posisi kali ini karena lihat holding light kayak dibuka dari belakang Clay. Iron Hulk gak berhasil kena isap abu tapi lihat Mystic Field membuat damage yang cukup tinggi, sangat-sangat tinggi bahkan membuat RSGPH dan untuk posisi dengan Lord Menit 9 mereka belum bisa menembus ke arah base turret, but it's okay. Kalian masih ada kesempatan satu lagi menuju ke arah base turret di arah mid lane-nya. Ada Cold Shield telah dikeluarkan, Albert R7 mundur ke arah belakang tapi ternyata lihat light bakal ditutup begitu saja. Demon Kite stay by opposition, Fatality telah dikeluarkan. Albert is coming bersama dengan seorang Clay tapi lihat Clay-nya dikunci. Demon Kite menutup pergerakan atas seorang Zedek from Bogor masih mau lebih. Tidak dapat softplane dan shutdown. Akhirnya sekarang bersama dengan Cold Shield mundur ke arah belakang. Zedek from Bogor terkunci tapi ditukar dengan Demon Kite. Dan bahkan dari lainnya juga tumbang Ji. Iya, yes, pada waktu tapi yang itu adalah bagus fast respon sebenarnya satu orang. Skylar. Kalau tidak ada fast respon dari Skylar itu kasusnya bakal beda. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk preview event MSC dan dapatkan MSC Pass dengan secara gratis. Wow. Cara gimana? Ya udah tuh buka gamenya, ikuti semua cara-caranya. Ada Pasha, ada Showhead Space Explorer. Yang dari zaman dulu aku pengen punya tapi kagak punya. Wow. Nanti jangan lupa ya Ji diambil. Saya sadar diri. Aku mau bahas tadi dari war terakhir ya. Yes. Itu terjadi 2 parameter di mana ya Demon Kite posisi yang bagus. Dia ngelihat Clay, dikunci. Dia Clay Tempest of Blade full all in ke arah Clay. Memang didapatkan untungnya Skylar fast respawn. Cuman di sisi lain Albert di arah belakang itu dia juga lagi war itu. Adu-adu mekanik dan bahkan 1 melawan berapa tadi 2 dia mendapatkan seorang light itu worth it banget. Iya, benar banget. Dan kalau menurut aku pribadi ya adalah dimana kalau bukan karena Skylar, ini pertukarannya tidak adil. Ya. Ini pasti ada pertukaran Deden sama Light. Sama Light doang. Iya, Deden sama Light doang, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi dia tahu, dia udah ngeliat tuh Demon Kite di belakang tadi. Mau ngincer, mau backstab kan dari belakang. Karena momentumnya Cimo, kalau Skylar miss sedikit, maksudnya miss gini, bukan masalah dia nggak kena, tapi miss dia udah masuk lebih dalam ke arah tim fight yang di depan. Wah, ya. Belakangnya nggak kekunci. Iya benar. Itu Demon Kite-nya malah bisa lebih leluasa lagi cari-cari timing. Betul sekali. Oke, tapi tadi aku ngeliat item sedikit ya Cimomo ya. Boleh. Dimana tadi Skylar dia udah mau full item, cuman dia dapat steel leg plate. Dia tetap masih build stick leg, masih bikin celana. Oh iya. Itu respect juga banget dia ya. physical defense-nya dari RSGPH. Dia juga respect sama ini loh. Eman, dia WON. WON juga. WON juga. Select plat, WON. Dan bahkan lihat dengan Skylar yang sudah memiliki power yang cukup tinggi, kita bakal lihat di arah nantinya apa. Apakah akan ke arah brute force, akan ke atau ke arah apa. Jadi buat kalian semua jangan lupa ya untuk dapetin skin Transformers yang sudah hadir kembali ke Lane of Dawn. Jangan sampai ketinggalan. Dari tanggal 24 bulan kemarin sampai dengan tanggal 7 Juli. Jadi berkesempatan mendapatkan skin-skin menarik. Tapi kita bakal lihat Downing Light dikeluarkan.
Albert di depan sana bakal coba untuk mendorong menuju ke arah Nuts dan bahkan coba kocar-kacir R7. Alright, light standby on position. Fatal link dan bakal sih bisa best sekarang belakang Power Skylar. Blazing duetnya tertutup. Walasi tidak ada bisa memfollow up dia bisa belakang sana. Albert menuju ke arah seorang Eman. Eman berhasil ditumpangi begitu saja double kill. Lagi fall triple kill dari seorang Albert, tapi Albert memilih untuk mundur tapi Nuts. Itu dia adik-adik, Noxo membunuhmu. Birahi yang tinggi dari seorang Nuts mencoba menumbangkan Dead from Poker, malah berbuah kematian dan bakal langsung lihat goldnya menuju ke arah 1000 difference. Dan ini adalah match yang cukup sengit menurut aku. Iya. Karena di menit 15 gold difference cuma di angka 700 perak. Perak, bener banget. Ini bisa dibilang kayak kelihatan dari kedua tim, mereka sama-sama bisa ngejaga dan membuat stabil dari sisi goldnya. Jadi wah ini luar biasa banget. Baru game pertama dan kita punya best of 5 series ya teman-teman. Dan untungnya ya tadi Albertnya juga memang sempat terpisah dari tim fightnya ya. Tapi ya mungkin Nuts itu kayak ini kali ya, Badung udah dibilangin. Iya, dia beli kopi kagak pakai es tuh, barista masih dikasih es. Dia lupa Clay punya Mystic Field ya. Kadang-kadang batu gitu ya memangnya. Dikasih tahu nggak ngerti. Jadi masuk aja tuh Nutsnya. Iya. Oke, cuman kalau bahas situasi sedikit ya ini ya. Ini sebenarnya kalau dari ruang gerak dari map pressure ini masih lebih ke arah RRQ. Memang Oji tadi bilang gold sangat-sangat tipis ke arah RRQ. Cuman kalau lihat turretnya itu 6 sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Sebenarnya ruang gerak RSG ini sempit banget. Tidak bisa terlalu berbuat apa ya? Terlalu bisa mencari-cari momen mungkin. Lihat bahkan Lord sudah mau diamankan mau dikomen. Tapi Light di depan sana Downing Line retribution dari Albert akan berhasil menyelamatkan Lord kali ini. Dan kita lihat di mana permainan tim RSGPS, mereka langsung ada tulisan putar balik adik-adik. Retreat. Iya, dan bahkan dari itemnya ini juga sebenarnya untuk Lilia-nya masih on progress juga ya sebenarnya. Mungkin ke arah Holy Crystal kah? Sementara dari Cloud-nya nih Skylar udah jadi semua item yang saya bilang iya Radiant Armor pun dia masih respect banget sih. Dari Lilia-nya bahkan Esmeralda-nya dia build ke arah Radiant. Dan kalau ngelihat dari Bruno-nya ini juga harus patut diwaspadai ini. Dia bikin arah Silent Strobe juga sebenarnya. Ya dijadiin dia satu lagi Haskell sih feeling gue. OTW Haskell bahkan. Cuman untuk Lilia-nya baru banget jadi Divine Glaive. Jadi sebenarnya dari Magic Power ini team fight dari RSGPH harus diperhatikan. Dengan adanya Lord langsung gold lead beda 2000. Gold lead beda 2000. Satu buat turret berhasil didapatkan di arah tengah. Lihat Albert mencoba untuk melakukan clearing minion dengan cukup baik, tapi Albert seorang diri. Albert fans everybody. Never late dan bahkan Disha masih berhasil. Albert Tuan muda Albert kali ini menunjukkan keahliannya bermain Benedetta. Iya, dan bahkan meskipun Lordnya masih bisa ditemukan oleh RSGPH, tapi lihat dari semua wave minionnya dikontrol masih didapatkan. Downing Line menuju ke arah belakang. Clear minion again dari seorang Albert. Lihat macam mana Mystic Field is hard point menuju ke arah belakang Demon Knight. Dan bahkan para pemain tim Maraki Aussie, mereka masih menunggu minion yang menanti. Dan kali ini lihat Pepin again and again. Pepin master memancing keributan. Dan yang punya pancingan bakal coba terdapat di satu berhasil dapatkan follow damage yang hampir saja bisa ditumbangkan, but almost is never enough. Skylar is coming menuju ke arah pass yang dimiliki dari tim Maraki Hoshi. Tapi kali ini lihat Downing Line melakukan clear minion again and again. Di arah top lane akan menjadi priority untuk seorang Skylar mundur ke arah belakang dan membantu memecahkan best turret. Dan ini dia RGPS ompong best turretnya. ompong kayak aku yang baru sahabat gigi. Tapi lihat ini karena kedisiplinannya Arakiyoshi. Mereka oke lah, Finn bisa dapetin momentum kayak tadi flicker, Iron Hook. Tapi udah mereka tahu ketika Demon Knight nggak tumbang mereka mundur. Iya, disiplin Banget dari Arakiyoshi. high level gameplay nih. Luar biasa. Dan yang aku pengen bahas ini 2 menit lalu. Oke, 2,5 menit lalu kurang lebih. RRQ Hoshi masih cuman lead 500 gold. Cimomo dan juga Oji. Lihat sekarang udah mau 5
1000. Tapi ini harus diperhatikan. Yes. Di menit ke-19, gap difference dengan 5.000 itu tidak terlalu impactful. Benar. Kalau menurutku pribadi, Setuju. memang punya gap, tapi Pasti. tidak terlalu impact karena ini udah menuju ke arah fase late game. Ya. Beda dengan adanya 5.000 gap di menit yang ke-7. Tapi lihat live di sana. Masih coba bertahan, menunggu momentum, Mystic Field, bolanya. Matanya dia pecah, tapi lihat Alex pada bola menuju ke arah belakang. Emang menjadi pilihan utama dan bahkan Albert. Bakal coba untuk menunggu Will dan Blazing Duet. Berhasil mendapatkan double kill. Menuju ke arah belakang R7 dan seorang Demon Knight di depan sana. Tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah one strike push. Tapi harusnya mereka ini harus Pelan-pelan. lebih bersabar, pelan-pelan untuk masuk ke dalam karena ada seorang Aqua. Clear minute tapi lihat. Dan mencoba untuk menuju ke arah best unit apapun yang terjadi. Albert Asar Mystic Field. dan bakal Skylar, lihat Skylar dia mencoba untuk mendapatkan utama Anarchy berhasil mendapatkan game yang pertama. Anarchy Hoshi. Benedetta menunjukkan performa yang luar biasa, menghindari Luar Fatally biasa. Atlas. Atlas tidak bisa menangkap Benedetta. Ada Daze, 949 dan bahkan Xavier Dedet.